happy banget pas dikasih tahu kan. Cuma pas dengar lagunya kayak aku belum tergambar gitu, aku kayak deg-degan, aku takut kira-kira aku nyanyi ini gimana ya, bawa ini gimana ya, ntar ngeblend sama Kak Budi gimana ya, kepikiran kayak gitu. Overthinking. Oh siap, biasa. Gen Z overthinking. Sebenarnya ini cita-cita dari SD ya, pengen kolaborasi sama Anggi. Wah. Gimana musik setelah menjadi ibu? Tetap menyenangkan ternyata. Awalnya ngiranya kan kayak gak akan bermusik lagi, ternyata masih bisa loh. Ternyata masih bisa ya. Bareng Budi Doremi lagi. Nah, itu dia. Kalau Kak Budi yang aku dengar adalah sudah memulai slow livingnya. Bagaimana slow livingnya? Oh, ternyata tidak seslow itu ya. Oh gitu ya. Betul sekali. Move to village, ke desa gitu. Itu cuma perspektif aja. Meskipun hatiku. Alright, barengan sama Willy Winarko. Dan untuk hari ini kita barengan sama Budi Doremi dan Anggi Marito. Let's go. Yes, apakah kakak ini morning person orang-orang ya? Iya, betul sekali. Oh betul sekali. Kerasa tuh dari suaranya yang masih deep ya. Ini kalau jam segini tuh hormon testosteron gue lagi tinggi. Pada saat yang sama juga kortisol gue lagi tinggi. Keren. Siap. Jadi kesehatan ya kita ngomonginnya ya. Aduh Kak Anggi, apa kabarnya hari ini? Baik. Amazing, terakhir kali kita ngobrol-ngobrol di Now Fest ya. Oh iya benar. Iya, di atas panggung. Betul. Gitu. Pada saat itu juga baru ada baby. Wah, gila. Sekarang gimana nih kabarnya? How is life right now? Ya gitu-gitulah Kak. Wah gitu-gitu. Baiklah. How is gimana musik setelah menjadi ibu? Tetap menyenangkan ternyata. Awalnya ngiranya kan kayak nggak akan bermusik lagi, ternyata masih bisa loh. Ternyata masih bisa ya. Bareng Budi Doremi lagi. Nah, itu dia. Kalau Kak Budi yang aku dengar adalah sudah memulai slow livingnya. Bagaimana slow livingnya? Oh, ternyata tidak seslow itu ya. Oh gitu ya. Betul sekali. Move to village, ke desa gitu. Itu cuma perspektif aja. Tapi mindsetnya tetap ya ada di kota besar gitu. Iya, karena banyak orang mikir kalau udah pindah ke desa itu ya hidupnya ya tadi istilahnya slow living ya. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya banyak hal yang di luar ekspektasi. Oke, siap. Contohnya? Seperti apa tuh kalau boleh tahu? Contohnya kalau orang bilang hidup di desa itu beneran ketenangan segala macam. Enggak, ternyata masih banyak kok orang pakai motor. Knalpot malah lebih parah, yang gondrong. Knalpot gondrong apa knalpot racing lah ya. Tapi gue nggak lagi bukan ngejelekin semua desa, enggak. Iya. Mungkin banyak yang enggak juga. Oke. Tapi untuk ngomongin yang hari ini ada sebuah kolaborasi yang luar biasa Kak Anggi, Kak Budi membuat sebuah lagu baru nih. Jadi kalau boleh tahu, kan kita udah denger nih di Opal Music dinyanyikan gitu. Awal mula kolaborasi ini terjadi nih gimana sih, boleh cerita nggak? Anggi yang tahu persis. Wah. Sebenarnya awalnya aku juga nggak menyangka-nyangka akan collab beneran sama Kak Budi. Karena sebenarnya awal kita ketemu tuh gara-gara kita duet di salah satu acara stasiun televisi gitu kan. Kita collab, aku nyanyiin Takkan Hilang, Kak Budi nyanyiin Tas Gampang Itu waktu itu. Terus collab, ternyata tiba-tiba aku di calling sama Universal kan. Gi, collab yuk sama Budi Doremi. Ini beneran collab nih. Iya beneran nih lagunya ini ya, dengerin dulu. Ntar kita workshop langsung gitu. Wah siap. Iya, lumayan. Terus kalau dari Kak Budi gimana? Ya lumayan pada saat paralel pada saat kita ngajuin diri gitu ya untuk Anggi, terus direspon bagus gitu. Terus hari kita beberapa kali workshop ya Anggi ya, untuk pelajarin dulu lagunya. Jadi nggak langsung kita setuju dan nyaman sama lagunya. Karena kan namanya berkarya bareng harus punya kesepakatan bareng nih gitu. Anggi suka enggak, Anggi nyaman enggak, dan kebetulan gue juga apakah nyaman dengan itu semuanya apa enggak. Kebetulan Anggi ternyata orang yang sangat menyenangkan dan cocok dengan lagunya. Oke. Kalau cerita dikit tentang lagunya itu sendiri ya, kolaborasi ini apakah sulit, apakah gampang untuk nyari liriknya, melodinya, aransemennya gitu. Apakah itu yang mudah atau mungkin yang lebih sulit? Gimana Anggi, sulit gak sih? Ini Kak Budi ini. Enggak juga sih, enggak sesulit itu. Tapi memang
untuk penggarapan musik butuh banyak adjustment. Betul. Karena nggak mungkin ngikutin suara gue doang kan. Ya, Karena ya. kebetulan waktu itu kita nyanyiin kalau misalnya dia ngikut nada gue, dia tinggi banget. Oke. Gue ngikut nada dia, gue jadi tinggi banget. Iya benar-benar. Nah, part itu yang diakalin. Iya. Dan kalau misalnya ngelihat kalau musisi biasanya berkolaborasi itu kan dua warna yang jadiin satu gitu. Jadi pastinya nggak challenge-nya mungkin di situ kali ya berarti ya nyatuin itu semua gitu. Dan akhirnya jadilah 3 minggu lalu kita baru dirilis kan Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku gitu. Kalau bisa cerita sedikit tentang liriknya berarti yang nulis Kak Budi. Ya. Nah, liriknya sendiri itu bercerita tentang apa? Lagu ini bercerita tentang perjalanan orang. Gimana ya gampangnya? Ya pokoknya intinya gimana orang kurang usaha dalam hidupnya, baik masalah jadi luas, nggak cuma masalah tentang pasangan, mungkin juga pekerjaan, mungkin juga banyak hal gitu ya. Karena kurang usaha, kurang percaya diri, akhirnya menyesal kemudian. Nah itu. Sering ya kayak gitu ya. Penyesalan datangnya di akhir ya. Iya dong ya. Kak Anggi pernah nggak merasakan hal tersebut yang bikin relate dan akhirnya masuk gitu ke dalam lagu ini? Pernah lah pasti. Aku rasa semua orang juga pasti pernah mengalami itu. Jadi kayak harusnya awalnya bisa lebih ini lagi, bisa lebih kuat lagi, bisa lebih berjuang lagi ya. Tapi kenyataannya udah beda gitu. Iya benar. Ya kalau misalnya I guess message yang tersirat atau reading between the lines-nya adalah ya lo all out kali ya. Iya kan, itu reading between the lines-nya jatuhnya. Betul. Dan kalau kolaborasi ini juga pembuatannya berapa lama kalau boleh tahu? Itu termasuk cepat. Termasuk cepat ya. Jadi kita kayak nggak kurang lebih 1 bulanan untuk 1 bulan aja. Produksi. Oke. Kurang dari sebulan deh. Kurang dari sebulan, iya. Kurang dari sebulan. Ini berarti Kak Budi yang bawa lagunya ke Kak Anggi kan berarti ya? Iya betul. Betul ya. Risetnya kayak gimana tuh kalau boleh tahu? Wah dikepoin nggak nih sosmed? Oh iya, iya memang. Aku tuh sebenarnya ini cita-cita dari SD ya, pengen kolaborasi sama Anggi. Wah. Lu ketawa sih gitu. Enggak. Belum lahir. Lucu. Gak terima kau. Iya. Ya gak artinya ya kita ngelihat juga range vokal. Oke, lebih di situ tuh ya musikalitasnya berarti. Dan termasuk Anggi yang menurut kawan teman-teman juga, teman-teman kantor juga sesuai gitu dengan range vokalnya gue. Jadi ketika ditempelin itu nggak jadi jomplang, malah jadi ngeblend gitu. Oke. Kalau Kak Anggi sendiri pas pertama kali di approach dengan lagu atau mungkin dengan tawaran ini kayak ngerasanya kayak wah oke nih kayaknya lucu juga nih bakal terjadi nih atau kayak gimana? Happy banget lah pas dikasih tahu kan. Cuma pas dengar lagunya kayak aku belum tergambar gitu, aku kayak deg-degan, aku takut kira-kira aku nyanyi ini gimana ya, bawa ini gimana ya, ntar ngeblend sama Kak Budi gimana ya, kepikiran kayak gitu. Overthinking. Oh siap, biasa. Gen Z overthinking. Oke, tapi di situ berarti kolaborasi ini nih yang bikin deg-degan gitu kan. Fun, ya? Dan dia Anggi termasuk orang yang sangat slow ngadepin itu semuanya. Nah kalau bilang slow living tadi, kayaknya Anggi yang lebih representatif. Benar. Bisa kita bayangkan pada saat itu workshop, pumping. Dia kan lagi menyusui sambil workshop pumping. Ntar ya pumping dulu gitu. Lagi recording, pumping. Santai. Dan itu nggak beban loh. Maksud gue kita kalau nempatin diri sebagai ibu yang baru punya anak, ninggalin anaknya di rumah, kerja, tapi dia bisa nikmatin itu dan tetap pro dan ngambil vokal tetap bagus, video klip juga oke. Appreciate dong. Tepuk tangan untuk Anggi. Oke, tepuk tangan dong. Gila. Hebat bener. Serius. Appreciate banget. Wow, gimana Kak waktu itu pas recording? Berarti ini pas recording, manggung, semuanya kayak gitu berarti ya? Iya tadi sebelum mulai aku pumping dulu. Tadi. Awalnya stres ya, tapi semakin dibawa fun akan semakin nggak berasa capeknya gitu. Oh gitu. Pas awal-awal pasti kerasa tuh ya. Pas awal-awal, tapi as time goes along jadi makin terbiasa gitu ya. Betul. Gila sih, tapi itu amazing banget. Dan kalau misalnya boleh tahu juga pada saat bermusik gitu apa sih yang berbeda sekarang kalau boleh tahu, kayak perspektifnya kah yang berbeda atau mungkin kayak dengan itu capek tapi akhirnya jadi inspirasi kah? Kalau buat Kak Anggi itu seperti apa? Menurut aku dari sebelum aku punya anak sama setelah aku punya anak sih
nggak ada bedanya ya kalau Nggak dalam ada sama bermusik, sekali nggak ya? ada sama sekali. Mungkin lebih ke kayak kebiasaannya aja jadi yang berubah gitu. Misalnya kalau dulu aku bisa workshop sampai berapa jam, Iya, sampai iya. recording sampai berapa jam. Sekarang tuh udah nggak kuat lagi selama Oh, itu, iya, karena kan iya, kayak iya. harus ninggalin anak jauh gitu. Beda banget sama kalau gue sih Gi, kalau pas sudah punya anak tuh beda banget perspektifnya. Oh iya, gimana? Semuanya itu soal duit gitu. Iya sih, bener sih Ada sebenarnya. gitunya juga. Iya bener sih. Popularitas jadi nomor sekian. Yang penting kita dibayar. Betul. Itu sih aku setuju juga. Iya itu. Ya itu. namanya juga hidup di ibu kota ya Betul. jatuhnya ya. Apalagi anak saya 3 Gi. Banyak ya. Waduh. Istri saya 1. Oh. Gak ada saya nambah lagi. Ya, Jangan ya. Siap. Oke, kalau itu tentang musiknya kita lanjut sedikit ke music videonya. Bisa cerita juga nggak nih tentang music video dan how did that come about? Ya, musik videonya itu kita dibintangi sama Nura apa Naura sih? Nura Datau. Nura Sama Dito. Datau. Yeah. Sama Dito. Dua orang ini yang mencoba mewakili lirik tersebut gitu ya. Kayak kita udah tahu. Dan pengerjaannya kayak sehat banget ya. Syuting yang sehat banget nggak sih? Oh, ini Kita sebenarnya udah pulang kan itu. Iya, Mereka kan masih mereka lanjut lanjut ya. soalnya. Iya. Oh iya ya? Kita udah biasanya pulang musisinya itu. jadi cameo doang. Iya benar, kita cameo. Iya. Termasuk ada kesulitan dan lagi-lagi gue termasuk yang salut sama Anggi walaupun kayak begitu dia tetap melakukannya sebagai seorang profesional. Oke. Dan itu buat gue nggak semua orang punya mental kayak begitu. Jadi ya ini bentuk dari gue berterima kasih kerjasama sama orang yang ternyata secara profesional udah nggak diraguin lagi. Duh, terima kasih loh. Tapi lu puasnya sama video klipnya? Anggi? Puas banget. Wow. Dan aku happy-nya tuh salah satu hal yang bisa bikin aku nggak stres di set tuh Kak Budi dengan segala bercandaannya dan segala kelucuannya itu. Jadi kayak kita bawaannya happy terus gitu. Iya. Lucu terus ya kalau sama Kak Budi. Iya. Ya. Oke. Gitu sih Agi. Itu di toko kacamata gitu kan? Ya, betul. Di adegannya itu memang dibikin di tempat kacamata kayak gitu. Sebetulnya itu ada filosofinya. Nah, Cuma yang bisa cerita itu director. Karena nggak ada director jadi nggak bisa cerita. ya udah nggak apa-apa. Ini Kak Budi editor nih tulisannya. Iya, bukan. Iya benar. Gimana? Iya. Bisa langsung ditonton juga dan jangan lupa buat Betul. nonton kolaborasi mereka di Opal Music pastinya. Terima kasih banyak kakak sudah Sama-sama, hadir Will. bersama kita. Mungkin as a closing boleh dong kasih atau silakan ajak teman-teman untuk menonton kolaborasi kalian di Opal Music sekarang. Teman-teman yang ada di rumah, dimanapun Anda berada saat ini, jika Anda mengalami situasi sulit, itu penyesalan di masa lalu, ataupun Anda pengen berusaha lebih baik lagi, mohon mendengarkan lagu saya dan Anggi dengan judul Aku Tanpa Kamu dan Tanpa Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Karena dengan begitu Anda sudah membantu kami berdua untuk mencari rezeki buat anak-anak kami. Let's go. Terima kasih banyak kakak. Thank you.